Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melalui kesempatan ini tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ciri dan tanda orang-orang yang akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang tersebut bukanlah orang-orang yang tidak pernah berhadapan dengan masalah dan ujian dalam hidupnya, karena tantangan dan masalah serta ujian dalam kehidupan itu adalah sunnatullah dan pasti terjadi. Para nabi, para sahabat dan aulia adalah hamba Allah yang mereka selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas, seperti apakah tanda dan amalan agar kita senantiasa dalam naungan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Berikut ini 6 tanda yang menjadi sebab kita mendapat rahmat dan pertolongan dari Allah. Yang pertama, suka menolong orang lain dalam kebajikan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskannya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan bagi seorang yang dalam kesulitan, Allah pasti akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedua, senantiasa mengerjakan amal ibadah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mereka orang-orang yang senantiasa taat lagi patuh pada perintah Allah, senantiasa membaca kitab Allah, mengerjakan solat wajib 5 waktu maupun solat sunnah, serta yang membayar zakat, infak dan sedekah, yang menyantuni fakir miskin, dan yang saling menyayangi karena Allah dan saling tolong-menolong di jalan Allah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan solat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Yang ketiga, suka mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Apabila tidak mampu juga, maka ubahlah dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Yang keempat, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah,
Apabila seorang manusia mendapatkan rezeki dan harta yang banyak, niscaya ia menyadari bahwa semua harta yang ia kumpulkan adalah karunia daripada Allah semata, dan menyadari bahwa semua harta bukanlah milik sepenuhnya, melainkan adalah harta orang lain yang Allah titipkan lewat mereka. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat ridho kepada orang yang apabila makan ia memuji kepadanya, atau apabila minum ia memuji kepadanya karena merasa telah mendapatkan rahmat. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Quran surat Al-An'am Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka orang-orang yang kaya dengan sebagian mereka orang-orang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Yang kelima, cinta kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, orang-orang senantiasa berbaik sangka kepada Allah, yang patuh lagi taat akan segala perintahnya, lagi meninggalkan segala apa-apa yang dilarangnya, menjauhkan diri dari segala perkara kemaksiatan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman sangat cinta kepada Allah, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 7, dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah, kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Yang keenam adalah suka menjalin silaturahim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, orang-orang senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan saudara seiman di antara mereka, karena sesungguhnya seluruh muslim itu adalah bersaudara. Oleh karena kecintaan mereka terhadap sesama dan menjalin silaturahim bukan hanya karena dunia yang ada pada mereka, melainkan adalah karena akhirat yang terdapat di antara mereka, serta dengan persaudaraan yang tiada akan terputus baik di dunia maupun di negeri akhirat kelak. Mereka senantiasa saling nasihat-nasihati dalam kebenaran dan saling tolong-menolong apabila dalam kesusahan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai renungan kita bersama di akhir video ini, disebutkan dalam sebuah hadis tentang betapa maha besar rahmat Allah untuk manusia yang berdosa dan ingin bertobat kepadanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ia menceritakan hal itu dari Tuhannya, ada seorang hamba yang berbuat dosa lalu dia mengatakan, ya Allah, ampunilah dosaku. Lalu Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa. Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa, maka Allah mengampuni dosanya. Kemudian hamba tersebut mengulangi lagi berbuat dosa. Lalu dia mengatakan, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Lalu Allah berfirman, hambaku telah berbuat dosa. Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa, maka Allah mengampuni dosanya. Kemudian hamba tersebut mengulangi lagi berbuat dosa.
Lalu dia mengatakan, "Wahai Tuhan, ampunilah dosaku." Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hambaku telah berbuat dosa." Lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. "Berbuatlah sesukamu, sungguh engkau telah diampuni." Hadis riwayat Muslim atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 6 tanda dan sebab kita akan mendapatkan rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.